Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salimah Sanda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep sistem informasi manajemen dan konsep administrasi publik. Yang pertama yaitu konsep sistem. Definisi dari sistem. Secara sederhana, sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri atas himpunan unsur, komponen, ataupun variabel-variabel yang terorganisir, yang saling berinteraksi dan saling tergantungan satu sama lain. Menurut Goyal 2003 berpendapat bahwa sistem sebagai seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, tempat elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Seperangkat elemen dari suatu sistem dapat dipahami melalui tiga elemen utama. Yang pertama yaitu input, proses, dan output. Sebuah sistem dapat memiliki banyak input yang diolah atau diproses melalui proses transformasi yang akan mengubah input menjadi output. Contohnya dalam sistem informasi manajemen ini yaitu data yang diinput bagi sistem informasi yang diproses menjadi informasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari sistem. Yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik, yaitu sistem abstrak adalah suatu pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah suatu sistem komputer yang dimana sistem ini diproduksi dan lainnya dapat dilihat. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah di sini adalah suatu sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah suatu sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Selanjutnya sistem determinasi dan sistem probabilistik. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, dan sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu konsep data. Pengertian dari data menurut Kadir 2003 menyatakan bahwasannya data ini adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Menurut Wilkinson 1992, yaitu data adalah suatu fakta angka, bahkan simbol, mentah secara bersama-sama merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Selanjutnya, nilai data menurut Marceto Donosepotra adalah suatu data yang bernilai harus memenuhi tiga ketentuan. Yang pertama, ketelitian data yang ditentukan oleh kecilnya perbedaan apabila observasi yang menghasilkan data itu diulangi. Yang kedua, komparabilitas data, yaitu suatu pengukuran pada hakikatnya dilakukan dengan cara membandingkan sesuatu terhadap suatu standar. Yang ketiga, validitas data, yakni suatu data yang memiliki kualitas yang baik dan valid dalam menunjang tujuan. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari data, yang dimana terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan jenis data, terdiri dari data hitung, yakni hasil perhitungan atau jumlah tertentu, dan data ukur yang menunjukkan ukuran nilai sesuatu. Yang kedua berdasarkan sifat data, yaitu data kuantitatif yang mengenai penggolongan dalam hubungan dengan penjumlahan, dan data kualitatif yaitu mengenai penggolongan dengan kualitas atau sifat sesuatu. Selanjutnya berdasarkan sumber data, yang terdiri dari data internal, yakni data asli dari hasil observasi, dan yang kedua data eksternal, yaitu data yang dari observasi orang lain. Selanjutnya konsep informasi. Definisi dari informasi di sini yaitu suatu informasi adalah sebagai suatu data yang telah diolah menjadi bentuk bagi penerimanya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan pada saat itu atau di masa depan. Informasi ini dipandang sebagai suatu sumber daya yang bernilai yang dibutuhkan manajemen dalam rangka menjalankan organisasi bisnisnya.
Contohnya, ketika seseorang menghubungi petugas loket stasiun kereta untuk melanjutkan dan menanyakan jalur kereta kelas eksekutif pada hari tertentu menuju suatu kota lengkap dengan keterangan tentang berupa tempat duduk yang masih tersisa, kapan jam kedatangan dan keberangkatan kereta, serta berapa harga karcis yang harus dibayarkan. Hal yang ditanyakan tersebut adalah informasi. Selanjutnya yaitu hubungan antara data dengan informasi, yang dimana awalnya data ini diproses apakah sesuai atau tidak untuk dijadikan sebuah informasi, apakah valid atau tidak. Setelah diproses, data tersebut menjadi informasi yang disebarkan kepada orang lain guna memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu tentang konsep sistem informasi manajemen. Definisi dari sistem informasi manajemen sendiri menurut Goyal adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan orang, prosedur, mesin, database, dan model data sebagai elemen-elemennya. Sistem ini mengumpulkan data baik dalam organisasi maupun luar organisasi yang kemudian diolah dan menyediakan informasi manajemen untuk membantu seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Sistem informasi manajemen dipandang sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, bukan sebuah sistem tunggal yang terpisah-pisah. Ada istilah informasi manajemen bagi Goyal, yaitu informasi mempunyai persyaratan kualitas yang dibutuhkan oleh level manajemen agar dapat menghasilkan keputusan yang efektif. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia-mesin yang terintegrasi untuk menyajikan informasi dalam rangka mendukung fungsi-fungsi pengambilan keputusan, manajemen, dan operasi dalam suatu organisasi, di mana sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model-model untuk pengambilan keputusan dan pengendalian, perencanaan, dan analisis, serta menggunakan sebuah database. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen menurut Davis. Yang pertama, sistem yang terintegrasi adalah suatu sistem yang terpadu atau terintegrasi yang didasarkan pada asumsi bahwa harus adanya integrasi antar data dan pengelolaannya. Selanjutnya yaitu sistem manusia-mesin yang berbasis komputer, yang dimana teknologi komputer dapat melakukan pengelolaan data secara cepat, akurat, dan dengan jumlah yang banyak. Dalam konsep ini, beberapa pekerjaan organisasi lebih baik bila dilakukan oleh manusia, dan tugas lainnya lebih tepat dikerjakan dengan komputer. Manusia dan komputer membentuk sebuah sistem kombinasi yang hasilnya diperoleh melalui satu set interaksi antara komputer dengan user. Selanjutnya, menghasilkan dan menyajikan informasi. Dalam konsep ini, sistem informasi manajemen adalah suatu organisasi yang dimana untuk menghasilkan dan memperoleh informasi manajemen yang digunakan oleh para manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mendukung fungsi operasi. Peran sistem informasi manajemen mendukung fungsi operasi ini adalah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian organisasi atau perusahaan. Dalam prakteknya yaitu seperti pengolahan interaksi seperti gaji, rekrutmen karyawan, penyajian masukan bagi database yang vital dalam penerapannya. Selanjutnya, mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan, yaitu suatu sistem informasi keorganisasian yang mendukung suatu proses atau fungsi manajemen, yang dimana menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Informasi ini akan digunakan dalam manajemen untuk pengambilan keputusan yang mampu menyediakan informasi manajemen. Selanjutnya yaitu yang keenam, kebutuhan akan sebuah database, yang dimana dalam suatu sistem pengelolaan informasi ini, database terdiri dari semua data yang dapat dijangkau oleh suatu sistem. Sederhananya, database adalah koleksi terpadu dari data-data yang disusun secara logis dan dikendalikan secara sentral. Database ini digunakan untuk mencapai integritas, konsistensi, fleksibilitas, dan kemudahan dalam berbagai data. Selanjutnya, pemanfaatan berbagai model perencanaan dan pembuatan keputusan,
yang dimana data umumnya harus diproses dan disajikan melalui suatu cara atau metode yang hasilnya dapat diarahkan pada keputusan yang akan dibuat. Di era informasi ini, setiap orang tidak akan hidup tanpa sistem informasi manajemen yang terencana, didesain, dan dikelola dengan tepat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.